Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Kemudian Allah Ta'ala berargumen terhadap hambanya, kenapa dia berhak disembah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar radio Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan kitab tauhid dan masih dalam muqaddimah dan judul pertama dari kitab tauhid. Kita telah menjelaskan di pertemuan yang telah lalu, yaitu ayat yang dibawakan oleh mu'allif, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian kita bahas tentang ayat-ayat dalam Al-Quran tentang dakwah para nabi, bagaimana mereka mendakwahkan kepada tauhid, kisah-kisah. Kemudian kita jelaskan juga tentang makna togut, dan kita jelaskan tentang qaidah anal ibadata haqqun mahdun lillah. Kemudian kita telah menjelaskan sekilas tentang dalil-dalil Quran atau uslub Quran dalam menyeru manusia untuk mentauhidkannya. Itu tauhid dalam uluhiyah. Nah, kita akan bawakan dulu ayat yang dibawakan oleh mu'allif di sini. Itu surah Al-Isra ayat 23, 24 dan surah An-Nisa ayat 36. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-ayah.
kita akan membahas kembali tentang adillah Qur'aniyah fi isbat atau fi wujub ikhlasil ibadati lillah. Kita akan kembali untuk menjelaskan apa yang saya janjikan, yaitu dalil-dalil Quran yang menunjukkan wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi bagaimana uslub atau metode Al-Quran dalam menyeru manusia untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan melarang untuk menyekutukannya. Nah, seperti apa dalil-dalil Quran? Kita kemarin udah menyebutkan 4 dalil Quran ya, yang dihafal oleh setiap mukmin dalam Al-Quran, yang merupakan dalil inti ya, dan mudah untuk dipahami oleh setiap mukmin. Karena Islam ini agama tauhid ya. Jadi Islam ini agama tauhid, agama yang mengajarkan manusia untuk mentauhidkan Allah. Kemarin udah kita bahas 4 tempat dalam Quran yang mudah untuk dipahami. 1, kita udah jelaskan, yaitu surah Al-Fatihah. Bahkan dikatakan merupakan a'dham barohin, artinya argumentasi yang paling agung dalam Quran tentang wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, wa anna al-mustahiqqa bil ibadah wallahu wahdah, bahwa argumen yang paling agung, argumen yang paling besar yang menunjukkan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah, salah satunya adalah surah Al-Fatihah yang dinamakan dengan Ummul Kitab atau dinamakan dengan Ummul Quran. Yaitu kaidahnya udah dijelaskan, annal mustahiqqu bil ibadah huwa al mutassifu bisifatin rububiyah al mutassifu bisifatin kamilah, bahwa zat yang berhak disembah itu zat yang disifati dengan sifat rububiyah, zat yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Maka Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Al-khaliqu, al-mudabbiru, al-maliku, wallahu wahdah. Yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengatur hanya satu, yaitu Allah. Maka yang berhak diibadahi hanya Allah. Ya, tidak ada makhluk sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya. Bukan malaikat, bukan para rasul, para nabi, dan juga bukan makhluk yang lainnya.
karena mereka tidak memiliki sifat itu. Kemudian al-mutassifu bisifatin kamilah. Zat yang berhak disembah itu zat yang disifati dengan sifat yang sempurna. Karena Allah zatnya sempurna, maka sifatnya sempurna. Ya, dengan itu Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan sifat Ar-Rahmah, rahmatul wasi'ah, wa rahmatul wasilah. Dengan sifat itu, sifat rububiyah, sifat yang sempurna, Allah disifati dengan sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lahu al-mulku walahul hamdu. Bagi Allah adalah kepemilikan kerajaan dan bagi Allah pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua untuk diingat yaitu ayat kursi yang dinamakan a'dhamu ayah fi kitabillah. Itu ayat yang paling agung dalam Al-Quran. A'dhamu ayah, arti ayat yang paling agung dalam Quran. Dinamakan dengan a'dhamu ayah, ayatul kursi. Seperti dijawab oleh Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ayat kursi jelas menunjukkan ayat yang paling agung yang menjelaskan tentang dalil-dalil bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Allahu la ilaha illahu. Allahu itu lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah Allah ay bimakna al-ma'luh al-ma'bud zul uluhiyah. Artinya Allah itu lafdzul jalalah yang maknanya adalah al-ma'luh al-ma'bud, artinya yang disembah, yang disifati dengan uluhiyah. Tapi Allah menjelaskan setelahnya la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. La ilaha ay bimakna la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya di sini menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah dan menafikan selainnya. Dan ini kalimatut tauhid. Kemudian Allah menyebutkan setelahnya Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Kemudian Allah Ta'ala berargumen terhadap hambanya, kenapa dia berhak disembah, kenapa hanya dia yang berhak disembah. Karena Allah menetapkan sifat kamilah dan menafikan sifat naqis. Artinya Allah Ta'ala menetapkan sifat yang sempurna dan Allah menafikan sifat yang kurang, yaitu hayat. Sifat hayat, hayatun kamilah, hayat yang sempurna. Ya, hayat yang sempurna itu, ya itu dikatakan hayatun kamilah, la yusbak bi adamin wa la yalhaquhu bizawalin. Yaitu hayat yang sempurna. Yaitu Allah itu huwal awalu wal akhiru. Dialah Allah yang al-awal wal akhir. Al-awal alladzi laisa qablahu syai'
wal akhiru alladzi laisa ba'dahu syai'un. Jadi hayat kamilah, hayat yang sempurna. Kemudian diidhafatkan atau digandengkan dengan sifat keduanya, yaitu qayyumiyah, al-hayyu al-qayyum, dengan dibahasakan qaimun binafsihi. Anallah ta'ala la yahtaju ila ghairihi. Allah itu qayyumiyah, qaimun binafsihi. Allah ta'ala berdiri sendiri, tidak membutuhkan kepada hambanya. Maka Allah ta'ala menafikan ubuwah, menafikan bunuwah. Artinya Allah ta'ala menafikan ke atas yang dikatakan ya, tidak ada bapak, tidak ada kakek, dan ke bawah tidak ada anak cucu. Maka dikatakan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Dan itu menunjukkan hayat kamilah, hayat yang sempurna bagi Allah Ta'ala, qaimun binafsihi. Kemudian Allah menafikan sifat nakis, itu sifat nakisah, sifat yang kurang, yang tidak memungkinkan ya, atau yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah. Karena Allah zat yang diminta, zat yang memenuhi kebutuhan hambanya, maka tidak mungkin disifati dengan sifat kurang, yaitu sinnah penaum. Allah menafikan sifat sinnah, ngantuk, wanaum, tidur. Sebab ketika disifati dengan sifat, dua sifat ini, maka sifat yang kurang, karena Allah diminta ya, kalau sedang ngantuk tidak mungkin bisa memenuhi permintaan. Kalau sedang tidur maka tidak mungkin memenuhi apa? Permintaan ya. Maka dengan itu Allah menafikan dua sifat itu, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Dan ini kamal, kesempurnaan ya, kesempurnaan. Oleh sebab itu nanti kita akan dapatkan dalam Quran tentang label Allah kepada orang musyrik. Orang musyrik itu dinamakan safih, safah, orang-orang yang bahasanya artinya orang yang dikatakan jahil, bodoh, atau dikatakan orang musyrik itu dungu, artinya layakilun, jahil, karena mereka meminta kepada zat yang tidak memiliki, zat yang tidak memiliki kudrah, zat yang tidak memiliki kemampuan. Maka Allah meneruskan dalam surah Al-Baqarah ini, lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Jadi milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka ini yang dinamakan kesempurnaan kepemilikan Allah, dan ini hujjah qawiyah, hujjah yang sangat kuat ya, yang Allah mengumpulkan tidak kurang dari 25 sifat dalam surah Al-Baqarah ayat 255 itu. Nah, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Ini artinya ayat-ayat yang dihafal dulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang mana orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah dan orang-orang Nasrani mengatakan Isa huwallah,
atau mereka mengatakan Isa huwa ibnullah. Jadi orang-orang Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair. Orang-orang Nasara menyekutukan Allah dengan dengan Isa alaihi salam. Dan orang-orang musyrik, ya musyrikil Quraisy itu disebutkan dengan Lata, Uzza, Manat dan berhala-berhala yang lainnya. Maka Allah menurunkan surah dengan mengatakan qul, katakanlah wahai Muhammad, qul huwallahu ahad. Walaupun ayat ini juga disalahpahami oleh orang-orang Sufiyah dengan berzikir mengatakan hu, ya, karena itu dikatakan qul huwa, ya, qul huwa. Dan tentunya ini salah satu penyimpangan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Qul huwallahu ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, ya, dialah Allah ahad, satu. Allah itu tunggal, ya, satu. Kemudian Allah menyebutkan As-Samad. Artinya di sini maknanya secara umumnya sama dengan kalimat Al-Qayyum. As-Samad artinya yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi ahadiyah, as-samadiyah. Ya, Allah itu tunggal. Kemudian Allah itu bergantung kepadanya semuanya, dan Allah menciptakan semua makhluknya, dan Allah Ta'ala tidak membutuhkan makhluknya. Ya. Kemudian Allah menafikan, di sini penetapan penafian. Jadi Allahu as-samad, Allahu ahad, Allahu samad. Kemudian dinafikan lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Kemudian yang keempat, maksudnya dalil yang keempat, ya, surah Al-Baqarah ayat 21 ayat 22. Di surah Al-Baqarah ayat 21 22. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka di ujungnya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga sisi. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 21 22 itu menyebutkan tiga sisi. Sisi yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah. Jadi perintah untuk ibadah kepada Allah, yaitu ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah oleh kalian Rabbmu, atau beribadahlah kalian kepada Rabbmu. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan argumentasi,
Ya, artinya argumentasi siapa Rob itu. Jadi siapa Rob yang disembah itu? Kenapa Allah berhak disembah? Maka disebutkan di situ alladzi khalaqakum. Jadi menisbatkan dia Allah yang menciptakan kamu. Dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Kemudian Allah juga menyebutkan menciptakan bumi. Dan disebutkan Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Langit sebagai tiangnya. Menurunkan hujan dari langit. Mengeluarkan rizki, mengeluarkan biji-bijian dengan sebab hujan itu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa hal tentang penciptaan. Artinya ayat ini menyebutkan tentang penciptaan. Allah yang menciptakan manusia. Kemudian Allah yang menciptakan bumi. Kemudian di situ juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya sebab akibat dari apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Maksudnya gini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rizki bagi manusia, Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul ardu firasan was samaa binaa. Ya Allah yang menciptakan bumi dan bumi jadikan hamparan. Kemudian ada polemik bumi datar atau bumi itu bulat. Bagi yang polemik, bagi yang tidak polemik, ya tidak polemik. Karena bagi yang menyebutkan bumi datar harus merubah beberapa rumus sebenarnya gitu. Rumus jam, Google Map, ya itu dari kaidah bumi bulat, bukan bumi datar. Tapi tidak tahu pun tidak mengapa insya Allah ya. Karena antum tidak tahu insya Allah tidak akan dihisab ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, alladzi ja'alakumul arda firasan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi artinya Allah menetapkan sebab akibat. Jadi sebab akibat dalam arti bagaimana Allah menciptakan biji-bijian. Ya, di situ disebutkan Allah menurunkan apa? Hujan. Jadi Allah menurunkan hujan. Apakah Allah mampu menciptakan biji-bijian tanpa hujan? Allahu qadirun ala kulli syai'in. Allah maha mampu, tapi Allah menciptakan sebab dan akibat. Ya. Dan ini merupakan
kaidah ilahiyah, artinya kaidah yang Allah tetapkan dalam segala sesuatu. Dalam arti di sini diambil kesimpulan oleh para ulama, manusia itu wajib menempuh sebab akibat, karena sebab akibat ini sesuatu yang ditetapkan Allah. Tadi kan Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan dengan sebabnya apa? Kehidupan. Dengan apa? Air itu. Ya, dengan sebab air itu. Dan menunjukkan ada sebab dan akibat. Nah, manusia juga diperintahkan untuk menempuh sebab itu. Dan sebab akibat itu sesuatu yang dijalankan dalam ketetapan Allah secara kauni, dan manusia diperintahkan untuk menempuhnya secara syar'i. Maksudnya gini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan keluarnya buah-buahan atau biji-bijian karena apa? Hujan. Maka manusia pun diperintahkan oleh Allah dan disyariatkan dalam syariat meminta kepada Allah turunnya hujan. Sehingga ada syariat yang dinamakan apa? Istisqa. Jadi di sini kita mengetahui adanya tarobut, adanya hubungan antara ketetapan Allah secara kauni dan perintah Allah secara apa? Syar'i. Jadi secara syar'i. Seperti kita berkata begini, tidak ada yang menolak atau tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi doa salah satu yang bisa merubah takdir. Dan itu Allah telah tetapkan perintah berdoa. Allah berfirman apa? Ud'uni astajib lakum. Dan manusia diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa ketetapan Allah secara kauni, bahwa Allah menetapkan segala sesuatu dengan sebabnya. Likulli syai'in sababun. Setiap segala sesuatu ada sebabnya. Dan itu hujjah, argumen. Nah, kita nyimbang sedikit ya tadi. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 21, 22, pertama Allah memerintahkan ibadah. Yang kedua Allah menyebutkan tentang argumen kenapa Allah zat yang berhak disembah. Ya, maka disebutkan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum dan seterusnya. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berhujjah di ujung ayat. Artinya argumentasi Allah di ujung ayat dengan mengatakan fala taj'alu lillahi andadan. Qalal ulama ay fil ibadah ay fi uluhiyatihi. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nah, ujung ayatnya wa antum ta'lamun kama antum ta'lamuna laisa lahu syarikun fi rububiyatihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala berargumen di ujung ayat, janganlah kamu membuat sekutu bagi Allah dalam apa? Fi ibadatihi,
dalam beribadah kepadanya, aifu uluhiyatihi, dalam uluhiyahnya. Sebagaimana kamu tahu tidak ada sekutu bagi Allah, yaitu dalam rububiyahnya. Karena disebutkan Rabbakum alladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam arti sebagaimana kamu tahu tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya, tidak ada sekutu dalam penciptaan, tidak ada sekutu dalam pemilikan, tidak ada sekutu dalam pengaturan, maka mesti tidak ada sekutu dalam ibadah. Artinya dalam tauhid uluhiyahnya. Ya. Sebagaimana tidak ada yang memiliki rizki kecuali Allah, dan tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah, maka mesti yang diminta hanya satu adalah Allah, karena tidak ada yang memiliki selain Allah. Dengan istilah para ulama, al-istidlal ala tauhid uluhiyah bitauhid rububiyah. Artinya berargumentasi untuk tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Dan itu ada dalam Quran. Nah, kemudian setelah kita tahu 4 poin dalam Al-Quran, kita mencoba untuk merinci Quran. Ya. Pertama, setelah tahu yang 4, gimana sih Quran berbicara tauhid? Pertama, al-amru ala wujubi ikhlasil ibadati lillah. Yang pertama adalah berupa perintah untuk beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran, perintah beribadah kepada Allah itu selalu disebutkan dengan 2 poin. Jadi perintah ibadah kepada Allah itu selalu disebutkan 2 poin. Ya. Yang pertama, perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya, dan larangan untuk menyekutukannya. Kalimat dalam Quran disebutkan u'budullaha. Jadi kata-kata u'budullaha dalam Al-Quran itu diulang-ulang kurang lebih ya 14 kali dalam Quran. Jadi Allah mengatakan u'budullaha. Kalimat pertama disebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat 36 ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah.
itu ada kalimat wawunya. Tapi kata para ulama wawunya adalah wawu istinaf. Wa'budullaha. Wala tusyriku bihi syai'a. Jadi di situ disebutkan apa? Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah itu semata, masih begitu. Dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian berikutnya diulang-ulang dengan khitab para nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Hud dan yang lainnya dengan mengatakan apa? Ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Jadi Allah berfirman, ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairuh. Dan itu diulang-ulang dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Diperintah ibadah, mengikhlaskan ibadah. Maka dengan itu dibuatlah kaidah oleh para ulama. Kaidah oleh para ulama di kaidahnya itu bahwa qawaidut tauhid atau kaidah min qawaidit tauhid tandarijani ala ruknain an-nafyu wal isbat aw al-isbatu wan nafyu. Maka disebutkan kaidah tauhid bahwa kaidah tauhid itu dibangun di atas dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Itu dinamakan tauhid. Dan itu rukun tauhid yang udah ma'ruf. Hanya saja ahlul kalam itu Mu'tazilah wa amsalihim, yaitu kaum Mu'tazilah dan semisal dengan mereka. Tauhid yang mereka lebih konsentrasi bahasannya adalah Mu'tazilah itu tauhid nafyul asma. Mereka menafikan nafyus sifat. Mereka menafikan sifat bagi Allah. Karena dalam keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang menetapkan sifat Allah itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya.
dan mereka tidak punya konsentrasi atau tidak punya bahasan khusus tentang tauhid uluhiyah. Nah, oleh sebab itu keumuman man yantasibu ilal Islam qad waqa'a fi syirk tauhid uluhiyah. Oleh sebab itu begitu banyak orang yang intisab kepada Islam tapi mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Ya. Dalam tauhidul ibadah, dalam memahami tentang tauhid ibadah. Padahal dalam Al-Quran ayat tentang tauhid uluhiyah ini merupakan ayat yang paling banyak. Hitobnya berupa perintahnya dengan mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian lihat hitab dalam Quran. Hitab dalam Quran artinya perintah dalam Quran. Kita telaah hitab dalam Quran. Semua ayat yang memerintahkan mengikhlaskan ibadah kepada Allah itu dalam makom itu dalam bahasan untuk apa? Satu, ikumatul hujjah dari para nabi untuk kaumnya. Satu. Yang kedua, bayanu mukhalafati ma indahum. Yang kedua, semua perintah ini menjelaskan bahwa apa yang dibawa oleh nabi, para nabi itu menyelisihi apa yang ada dalam kaumnya. Jadi apa yang ada dalam kaumnya. Jadi setiap perintah ini menjelaskan tentang penyelisihan para nabi terhadap apa yang ada dalam kaumnya. Ya. Untuk melihat supaya lebih jelas dalam surah Al-A'raf dari ayat 59. Jadi supaya paham bahwa dakwah sunnah, dakwah salaf adalah dakwah tauhid yang secara otomatis akan berbeda dengan kaum yang mereka menyekutukan Allah sebagaimana kisah para nabi. Lihat ayatnya. Ayat 59 setelahnya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Qala al mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakin rasul rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Al-ayah. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kaumnya ini menyembah Wadan, Waswa'an, wa Yaghutsa, wa Ya'uqa, wa Nasra. Menyembah berhala-berhala. Yang berhala-berhala itu awalnya adalah orang-orang soleh, kemudian meninggal dunia, kemudian dibikin patung-patung,
kemudian disembah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada ilah ya selainnya. Kemudian berkata kaumnya, maka berkatalah pembesar dari kaumnya, tokoh-tokohnya, sesungguhnya aku melihatmu wahai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Karena beda dengan kaumnya. Berkata Nabi Nuh alaihissalam, wahai kaumku, bukanlah aku yang sesat. Aku ini adalah seorang utusan dari Rabb alam semesta. Aku menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku, dan aku memberi nasihat kepada kalian. Aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Jadi artinya setiap nabi itu berdakwah tauhid, dan kondisi kaumnya berbeda dengan apa yang didakwahi. Jadi kontradiktif. Kemudian pada ayat setelahnya, yaitu pada ayat 65, Allah berfirman, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun qala al mala'ul ladzina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnaka minal kadzibin qala ya qaumi laisa bisafah walakin rasul min rabbil alamin. Sama. Dan diutuslah ke kaum Ad, yaitu Nabi Hud. Beliau berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah semata dan tidak ada ilah bagi kalian selainnya. Maka berkata orang-orang pembesar dari orang kafir dari kaumnya, sama, mengatakan aku tidak melihatmu kecuali dalam keadaan ya safah, ada sapi, orang pinggiran, dikatakan dungu gitu oleh kaumnya, ya. Kemudian dijawab, wahai kaumku, bukanlah aku termasuk safah, orang yang bodoh atau dungu, tapi aku adalah seorang rasul dari Rabbul Alamin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu di surah masih Al-A'raf ayat 73-nya, wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu qad ja'akum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullah lakum ayah. Ya, ini ayat lain ya disebutkan. Tapi sama, kaumnya itu menentang dan berada dalam kebiasaan ataupun agama yang menyelisihi agama yang dibawa oleh para nabi. Nah, agama para nabi ini tauhid semuanya. Ya, agama yang mengajak kepada tauhid. Dan kaumnya itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala ya di ayat yang lain. Ya, bisa dilihat ya di surah ya, Hud ayat 50, ayat 61-nya, ayat 64, 84 dan seterusnya. Allah mengulang-ulang itu semua. Dan ini Quran. Jadi Quran itu menjelaskan tauhid. Perintah yang paling banyak adalah perintah tauhid. Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya. Makanya kita seyogianya menghafal ayat-ayat tauhid ini. Bagian dari argumentasi yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua di antara uslub Quran agar kita mentauhidkan Allah. Jadi agar kita mentauhidkan Allah dan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Yaitu dua khobar Allah. Jadi Allah memberitakan dua berita dalam Al-Quran. Jadi berita dalam Al-Quran. Apa dua berita di dalam Al-Quran yang ada sebagai dalil tentang tauhid?
Berita yang pertama, Allah memberitakan hikmah diutusnya Rasul, dan Allah memberitakan hikmah diciptakan manusia. Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah Ta'ala menghabarkan dalam Quran berita. Apa berita dalam Quran? Ya, dua berita. Yang pertama, berita tentang para rasul diutus. Dikasih tahu kita sama Allah. Tidak ada nabi yang diutus Allah kecuali memerintah manusia mentauhidkan Allah. Maka manhaj da'watul anbiya huwa da'watu ila tauhid. Jadi manhaj dakwah para nabi adalah dakwah kepada tauhid. Dengan ayatnya yang tadi, walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasul an ibudullaha wajtanibut taghut. Yang kedua, Allah memberitakan, ini masih pertama itu ya. Kabar yang kedua bahwa Allah menceritakan hikmah manusia diciptakan untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini khabar. Khabar yang kedua, berita yang kedua, apalagi berita Allah, yaitu Allah mengkhabarkan, yaitu apa? Al-mi'ad. Al-mi'ad. Apa yang dimaksud khabar mi'ad? Bahwa Allah mengkhabarkan, yaitu apa? Aina ya'ulu ahlu tauhid wa aina ya'ulu ahlu syirki. Di mana Allah Ta'ala memberitakan dalam Quran tentang tempat kembali. Jadi tempat kembali ahlu tauhid kemana? Tempat kembali orang yang menyekutukan Allah kemana? Dan ini dalil tentang tauhid. Ya, dan ini akan dibahas nanti di bab berikutnya semuanya. Ya. Perincian ini akan ada. Bahwa Allah Ta'ala memberitakan dalam Quran yang singkatnya, makanu ahlu tauhid fil jannah wa makanu ahli syirki finnar. Jadi tempat kembali orang-orang yang mentauhidkan Allah adalah di surga, dan tempat kembali orang-orang yang mengucapkan Allah adalah di neraka. Dan ini khabar dari Allah. Jadi berupa berita dari Allah. Ya. Jadi berita khabar dari Allah tentang al-mi'ad. Ya. Itu tempat kembali. Ya. Maka Quran dikatakan tauhid isinya. Jadi kalau kita mengatakan isi Quran semuanya tauhid. Dan saya sudah jelaskan isi Quran itu 3. 1 khobar, 2 awamir, 3 al-wa'du wal wa'id. Jadi kita bisa menyimpulkan dengan apa yang saya jelaskan di awal bahwa isi Quran itu 3, khobar, berita, yang kedua awamir wa nawahi, perintah dan larangan, dan yang ketiga adalah al-wa'du wal wa'id, yaitu kabar gembira dan kabar ancaman. Tapi para ulama mengatakan Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Quran itu semuanya tauhid. Kenapa dikatakan Quran semuanya tauhid? Kita ungkap dengan yang tadi saya sebutkan. Pertama,
berita terbesar dalam Quran adalah berita tauhid. Jadi berita terbesar dalam Quran adalah berita tentang tauhid. Khobar tentang tauhid. Ya. Karena argumentasi yang paling agung dalam Quran. Kedua, awamir wa nawahi. Perintah yang paling agung dalam Quran adalah perintah tauhid. Di mana perintah tadi sebutkan wa'budullaha, ani'budullaha. Jadi ulang-ulang dalam Quran. Ya. Kemudian ketiga, al-wa'du wal wa'id. Bahwa Allah menciptakan surga dan Allah menciptakan neraka. Ya, kemudian Allah menciptakan penghuninya. Kemudian dikatakan neraka, surga dan neraka diciptakan li ajli tauhid, karena berkaitan dengan tauhid. Karena orang yang memenuhi tuntutan Allah untuk mentauhidkannya, maka Allah mengajarnya dengan surga. Dan barang siapa di antara manusia itu tidak memenuhi perintah Allah untuk mentauhidkannya dan mereka menempuh jalan yang lain yaitu menyekutukannya, maka Allah Ta'ala menyediakan tempat bagi orang menyekutukan Allah adalah apa? Neraka. Adalah neraka. Dengan itu dikatakan Al-Quran kuluhu tauhid. Quran semuanya adalah tauhid. Ya. Kemudian terakhir Quran yang 30 juz 114 surah 6.600 sekian ayat menyebutkan kepada kita tentang argumentasi dialog para nabi dengan orang-orang yang mengutukan Allah. Jadi dialog para nabi atau dalam bahasa kita mungkin yang sederhana dikatakan diskusi para nabi, para rasul ketika berargumentasi dengan kaumnya tentang wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ya. Sebagai contoh, Allah mengkisahkan sejumlah nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam. Tapi saya akan mengakhiri salah satu bentuk dialog itu adalah makhluk di antara makhluk Allah yang bukan manusia, yaitu burung hudhud. Ya. Menunjukkan satu kaidah penting untuk dipahami oleh kita bersama sini sebagai penutup,
Itu dalam surah An-Naml. Hudhud. Bahwa fitrah salimah, fitrah yang lurus itu menafikan syirik. Kita lihat tentang Hudhud. Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Jadi Nabi Sulaiman punya pasukan bangsa jin, manusia dan burung. Singkat cerita, wa tafaqadat thayra faqala ma liya la rul hudhuda am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman mencari seekor burung namanya Hudhud. Ya, Hudhud itu seperti burung kutilang, berjamhul, kemudian berwarna agak kuning sebagian bulunya itu. Indah. Kemudian Hudhud dicari, potongan ayat, famakatha ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Tiba-tiba muncullah Hudhud ke hadapan Nabi Sulaiman. Seraya dia berkata, wahai Sulaiman, aku tahu sesuatu yang kamu tidak tahu. Aku baru saja datang dari negeri Saba. Saba itu Yaman. Nabi Sulaiman di Palestina, di Masjidil Aqsa. Dia berkata, binaba'i yakin. Aku datang dengan berita yang autentik, berita yang meyakinkan, berita yang hak. Apa yang diberitakan? Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun azim. Aku baru saja datang dari negeri Saba yang pemimpinnya wanita. Kaya raya, negeri yang kaya raya. Dan dia memiliki singgasana yang mewah. Lalu apa yang diberitakan? Bukan hanya itu. Tapi dia mengatakan inni wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapatkan dia dan kaumnya itu sujud kepada matahari. Jadi menyekutukan Allah. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syirik ini merupakan perbuatan syaitan. Menyekutukan Allah merupakan perbuatan syaitan. Fasaddahum anisabili fahum la yahtadun. Jadi syirik ini bukan berada di jalan yang lurus, tapi jalan yang bengkok atau sesat. Kemudian Hudhud berargumentasi, alla yasjudu lillah alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Dia berkata, kalau dibahasakan dengan supaya mudah, semestinya sujud itu hanya kepada Allah. Jadi semestinya mereka sujud hanya kepada Allah. Siapa Allah itu? Yang mengeluarkan sesuatu dari langit dan mengeluarkan segala sesuatu dari bumi. Ya, artinya yang memberikan rizki. Kalau diterjemahkan dengan spesifik, dialah yang mengetahui apa yang tersembunyi dan dialah yang mengetahui apa yang nampak. Jadi di sini kamalul milki, kamalul ilmi. Allah itu sempurna kepemilikannya dan sempurna ilmunya. Kemudian dia berkata, Allahu la ilaha illahu.
tauhid uluhiyah. Dialah Allah yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Siapa? Rabb Arsyil Azim, zat yang memiliki arsy yang agung. Nah, lihat di sini bahwa fitrah salimah, artinya fitrah yang sehat, fitrah yang lurus, yang dinamakan fitrah asli manusia itu menafikan syirik. Termasuk fitrah itu ada dalam binatang. Artinya bukan hanya dalam manusia yang diberikan akal secara khusus, ya, tapi makhluk hudhud, ya hudhud yang diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran itu memiliki hujjah. Jadi kalau sekarang ada orang yang meminta ke malaikat, meminta kepada penghuni kubur, meminta kepada makhluk datang ke kuburan beristighosa, ya, diyakini wali ini, wali itu, gitu ya. Maka sesungguhnya itu lebih lebih tidak berakal dari burung. Karena hudhud ini cerdas, memiliki kecerdasan yang dalam. Hudhud. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan argumentasi gitu. Argumentasi dalam Quran. Argumentasi dalam Quran. Dan bentuk dialog. Ya. Nanti bisa dilihat dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya, dialog para nabi dengan kaumnya. Tapi saya memberikan contoh dialog seekor burung gitu. Burung. Maka dengan itulah dikatakan orang awam dari ahlu tauhid lebih cerdas dari jutaan orang yang diklaim berakal tapi menyekutukan Allah. Jadi orang yang mentauhidkan Allah itu ukola, orang yang sangat berakal. Jadi orang yang sangat berakal. Dan orang yang menyekutukan Allah itu dalam Quran digelari ya dengan gelar-gelar orang yang jahil. Ya, safih itu kan tidak berakal gitu ya. Kalau bahasa sekarang mungkin dikatakan dungu. Orang menyembah berhala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berhujjah. Dengan argumentasi planet itu kan yang muncul tenggelam, matahari yang muncul tenggelam, bulan yang muncul tenggelam, bintang-bintang yang muncul tenggelam. Maka tidak mungkin zat yang disembah ya muncul tenggelam gitu. Itu hujjah akliyah, hujjah secara akal. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh kan, berhala-berhala dihancurkan kemudian disisakan satu. Kemudian dikatakan ya ketika Nabi Ibrahim dituduh, beliau berkata, tanya aja kepada berhala yang paling besar. Itu kampak ada di lehernya. Ya. Mereka juga mengatakan hanya orang bodoh yang berkata itu, gitu kan? Berarti hujjah. Hujjah. Ya. Bahkan Firaun laknatullah tidak ada yang menyekutukan Allah dalam akal sehat kecuali mukabarah. Artinya yang pada intinya dikatakan dalam argumentasi Quran, orang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan seperti Firaun laknatullah ya, itu mukabarah, ini sombong saja. Maka disebutkan dalam Quran wastaiqonat anfusuhum dulman wa uluwa. Ya wastaiqonatha anfusuhum dulman wa uluwa. Jadi hanya kesombongan. Jadi argumentasi Quran yang nanti rinciannya akan
kita bahas di bab-bab setelahnya gitu ya. Itu menunjukkan bahwa fitrah salimah, fitrah yang lurus itu mengakui yang berhak disembah hanya Allah. Bagaimana tidak? Ya, ini dikatakan apa? Oleh Hudhud, dia berkata, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anisabili fahum la yahtadun. Kemudian dia berkata, Allah yasjudu lillah alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tuhpuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil adzim. Nah, tapi berbagai bentuk kesesatan dalam tauhid uluhiyah itu tidak lepas dari khurafah Syiah wa khurafat ba'du Sufiyah. Jadi terjadinya tentang penyimpangan tauhid uluhiyah itu muncul dari dua sekte di dunia ini. Satu, khurafat Syiah. Jadi khurafat Syiah ya, yang mengatakan Ali adalah Allah. Karena yang pertama menyekutukan adalah orang Syiah, mengatakan Ali adalah Allah, mengatakan dia adalah dia. Dan setelah itu penyimpangan. Kemudian yang kedua, khurafah ba'du Sufiyah, khurafat sebagian orang-orang sufi yang mengatakan wali kutublah, wali majdublah, itu ya, dengan khurafat seperti itu. Dan khurafat itu terus bertambah. Ya, ada yang mengatakan walinya ketemu dengan Nabi, salaman, ya. Dan ini semua khurafat, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan oleh para ulama akdzabun nas. Jadi orang yang paling berdusta itu orang-orang Syiah. Bikin khurafat, mengatakan belum sampai ilmu, ya kalau ditanya dalilnya belum sampai ilmunya dan semisalnya, ya. Maka din Islam, din tauhid dengan argumen yang begitu kuat di dalam Al-Qur'an yang wajib setiap mukmin untuk mendalaminya. Ya, sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini, dan insyaallah kita akan diteruskan di pekan depannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.